Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Delci. Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang gradien atau kemiringan. Nah, yang pertama, apa itu gradien? Gradien garis. Gradien itu dilambangkan dengan huruf M. M kecil adalah nilai yang menunjukkan kemiringan suatu garis. Jadi, gradien itu kata lainnya adalah kemiringan. Nah, perhatikan gambar ini. Inilah yang dinamakan gradien yang menunjukkan garis yang miring. Nah, jadi gradien atau kemiringan garis AB, ini ada garis AB. Rumusnya adalah perubahan nilai Y garis AB. Ingat, nilai Y adalah nilai garis pada koordinat kartesius yang sumbunya tegak lurus atau yang secara horizontal, secara vertikal. Nah, sedangkan di sini perubahan nilai X garis AB. X itu garis yang horizontal atau mendatar. Nah, sekarang untuk catatannya, untuk patokan garis, apakah garis ini nanti bernilai negatif atau positif, maka dilihat dari kiri ke kanan. Nah, contohnya ini dari kiri ke kanan, maka jika grafik garisnya naik, maka gradiennya bernilai positif. Nah, jika grafik garisnya turun, maka gradiennya negatif. Seperti ini, dari kiri ke kanan, dia akan naik, maka nanti gradiennya positif. Nah, misalnya gradiennya gambarnya seperti ini. Kita patokannya kan dari kiri ke kanan, berarti dia turun, maka nilainya nanti bernilai negatif. Dan untuk melihat apakah garisnya bernilai positif atau negatif terhadap sumbu X dan sumbu Y, dia bernilai positif jika arahnya ke atas. Artinya apa? Pada sumbu Y bernilai positif jika dia naik ke atas. Nah, pada sumbu Y dia bernilai negatif jika turun ke bawah. Nah, untuk sumbu X dia akan bernilai positif jika arahnya ke kanan. Nah, dia akan bernilai negatif jika arahnya ke kiri. Nah, itulah patokan untuk melihat gradien garis. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah gradien garis pada bidang koordinat kartesius. Nah, pada bidang koordinat kartesius ada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu yang mendatar, sedangkan sumbu Y itu yang tegak lurus. Nah, gradien tadi merupakan nilai perbandingan antara perubahan nilai Y dan perubahan nilai X. Nah, di sini ada contoh pada garis K. Ini yang dinamakan garis K yang berwarna biru. Terdapat ruas garis OA dan OB. Nah, ini OA dan OB. Nah, kemudian ada koordinat titiknya, titik O yaitu titiknya 0,0, berarti dia titiknya di sini. Kemudian titik A bernilai 5,4, artinya X-nya 5, Y-nya 4. Berarti X-nya 5, Y-nya 4, maka titiknya di sini. Kemudian titik B min 5, min 4. Berarti X-nya min 5 di sini dan Y-nya min 4, berarti yang ini. Maka titiknya di sini. Nah, kemudian kita tarik garis lurus, membentuklah sebuah garis K. Nah, jika ditanya sekarang berapa gradien dari OA? Nah, dengan melihat bentuk kemiringannya dari kiri ke kanan, ini nanti bernilai positif karena dia naik. Nah, dengan menggunakan rumus gradien garis OA, maka perubahan nilai Y garis OA
perubahan nilai Y. Kita hitung nilai Y-nya yang tegak lurus. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini 4. Maka CA atau AC per perubahan nilai X garis OA. X ini yang mendatar, maka OC. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi AC atau CA-nya sama dengan 4 dan OC-nya per 5. Jadi gradien garis OA sama dengan 4/5 dan dia bernilai positif. Nah, sekarang bagaimana gradien garis dari OB? OB yang ini OB. Ingat, di sini perubahan garis OB. Kalau dilihat dari grafiknya dari kiri ke kanan, ini bernilai positif. Tetapi kita lihat dulu apakah Y-nya menurun atau X-nya ke kanan atau ke kiri. Nah, sekarang kita lihat perubahan nilai Y, atau dengan kata lain, untuk gradien, mencari gradien atau disingkat M sama dengan Y per X, sisi tegak per sisi datar. Nah, kita lihat sisi tegaknya, yaitu ini, sisi tegaknya ini, di mana sumbu Y-nya itu menurun. Menurun berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti di sini ditulis min 4. Karena dia menurun. Kemudian per sisi datar. Per sisi datar berarti X. 1, 2, 3, 4, 5. X-nya ke kiri. Berarti dia juga negatif. Jadi ini min 4 per min 5. Nah, sekarang kita lihat. Negatif bagi negatif sama dengan positif. Berarti sisa 4/5. Jadi gradien garis OB juga sama dengan 4/5. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Nah, di sini ada satu buah contoh soal. Tentukan gradien garis G pada gambar berikut. Nah, ini adalah garis G-nya. Di sini disuruh menentukan gradien. Nah, yang pertama adalah pilihlah 2 titik yang terletak pada garis G. Misalnya di sini titik A dan titik B. Nah, sekarang kita buat garis AC mendatar ke kanan. AC mendatar ke kanan, berarti dari kiri ke kanan. Mendatar ke kanan, patokannya di titik. Terus, kenapa dia berhenti di sini? Supaya lurus dengan titik B. Kemudian tegak lurus CB ke bawah, berarti ini. Supaya lurus tadi, makanya C-nya berhenti di titik lurus dengan X sama dengan 3. Nah, sekarang bagaimana gradiennya? Ingat, M tadi sama dengan Y per X. Nah, dengan melihat grafik ini, melihat garis G ini, jika dilihat dari arahnya dari kiri ke kanan, dia akan menurun. Kiri ke kanan menurun. Nanti nilainya adalah negatif. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita cek gradien garis AB. Maka sisi tegak, kita lihat sisi tegaknya yang ini, yaitu kotaknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena di sini sudah ada angka min 5-nya, maka kita bisa langsung tulis min 5. Tapi kalau misalnya dalam soal belum ada angka min 5, kita cukup hitung kotak 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kenapa di sini min 5? Karena dia arahnya dari atas ke bawah, CB. Atas ke bawah CB, jadi min 5 per sisi datar. Sisi datarnya adalah 9. Nah, kita hitung untuk kotaknya dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka per 9. Nah, perlu kalian ingat bahwa untuk menentukan nilai sisi tegak dengan sisi datar,
hitungannya untuk sumbu Y dari atas ke bawah, untuk sumbu X dari kiri ke kanan, jangan dari kanan ke kiri. Nah, makanya di sini tadi bernilai negatif sumbu Y-nya karena dari atas ke bawah dia menurun, jadi hasilnya negatif. Sumbu X-nya kenapa dia positif? Karena dari kiri ke kanan dia bernilai positif. Jadi min 5/9. Berarti gradiennya sama dengan min 5/9, berarti bernilai negatif. Kenapa? Karena dilihat dari garisnya, dari kiri ke kanan dia menurun. Ingat bahwa kalau menurun tadi berarti dia bernilai negatif. Next, kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu gradien garis yang melalui dua titik. Nah, rumus untuk menentukan gradien yang melalui titik A, X1, Y1 dan B, X2, Y2 adalah M, ini lambang dari gradien M, delta Y per delta X. Nah, delta ini, lambang ini menunjukkan selisih. Jadi delta itu sama dengan selisih. Delta Y per delta X, maka selisihnya Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Kenapa? Karena di sini melalui dua titik. Jadi titiknya ada dua, yaitu titik A dan titik B. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal. Nomor 1, tentukan gradien garis yang menghubungkan pasangan titik P min 3,6 dan Q 5,-4. Nah, yang pertama, perhatikan titik P dan titik Q. Coba perhatikan titik P. Titik P-nya ini min 3,6, maka X1-nya sama dengan berapa? Yaitu min 3. Dan Y1-nya sama dengan 6. Nah, yang kedua titik Q 5,-4, maka X2-nya sama dengan 5 dan Y2-nya sama dengan min 4. Nah, ini langkah pertama yang perlu kita lakukan, yaitu kita tentukan dulu X1, Y1, X2 dan Y2-nya. Kemudian masuk ke rumus. Maka MPQ atau gradien dari MPQ sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. Y2 di sini kan sama dengan min 4. Berarti min 4 kurang Y1. Y1-nya sama dengan 6. Min 4 kurang 6 per X2 sama dengan 5 kurang X1. Di sini min 3. Berarti dalam kurung min 3. Nah, sekarang kita lihat min 4 kurang 6. Min 4 kurang 6 itu kan sama dengan min 10. Nah, di sini 5 kurang min 3. Negatif ketemu negatif, negatif ketemu negatif sama dengan positif. Jadi di sini 5 tambah 3. Nah, kita tulis lagi. Jadi min 10 per 8. Nah, sekarang 10 dengan 8. 10 dengan 8 ini kan bisa disederhanakan dengan 2. Maka kita bagi dengan 2. Min 10 bagi 2 sama dengan min 5. 8 bagi 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya sama dengan, kita tulis negatifnya lurus di sini, min 5 per 4. Seperti ini juga bisa, ini bisa. Nah, untuk menyederhanakannya kita sampai ke pecahan campuran. 5 bagi 4 itu kan sama dengan, minnya tetap 5 bagi 4 itu sama dengan 1. Sisa 1 berarti 1 per 4. Karena 1 kali 4 sama dengan 4, tambah 1 sama dengan 5 per 4. Nah, gradiennya sama dengan min 1 per 4 atau min 5 per 4.
Nah, dari gradien ini bagaimana bentuk grafiknya? Sekarang kita mau gambar grafiknya. Jadi di sini ada sumbu X dan sumbu X, di sini sumbu Y. Nah, di sini titik P-nya tadi min 3,6. Maka kita X-nya min 3. Kita patokan di sini min 3. Min 3,6, Y-nya 6. Berarti di sini Y-nya 6, di sini 6. Maka kita tarik garis lurus. Anggap saja ini lurus. Jadi titiknya di sini. Di sini adalah titik P. Titik P yaitu min 3,6. Kemudian titik Q-nya 5, min 4. Berarti X-nya 5. 5 di sini, min 4. Min 4-nya di sini. Min 4. Jadi kita tarik garis, tarik titik-titik putus, garis putus. Nah, ketemulah titiknya di sini. Jadi ini adalah titik Q, koordinatnya 5, min 4. Kemudian kita tarik garis lurus. Nah, tarik garis lurus untuk ketemu dua buah titik. Jadi garis lurus ini menunjukkan gradiennya sama dengan berapa tadi, yaitu min 5/4. Nah, di sini hasil gradiennya adalah negatif. Nah, kita lihat garisnya. Dari kiri ke kanan dia menurun, berarti hasil gradiennya nanti sama dengan negatif. Terbukti benar bahwa gradiennya bernilai negatif, yaitu min 5/4 atau min 1/4. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 2. Tentukan gradien garis berikut. Nah, di sini hanya ada garis sama kotak-kotak. Di sini belum ada angkanya. Di sini garis PQ. Maka gradien garis MPQ, ingat rumus gradien tadi, Y per X, sisi datar per sisi tegak per sisi datar. Nah, kita tarik garis ini, garis terus turun. Nah, sekarang coba lihat garisnya. Dari kiri ke kanan dia menurun. Maka gradiennya nanti harus bernilai negatif. Nah, untuk itu kita cek. Kita lihat sisi tegaknya. Kita lihat dari atas ke bawah. Berarti 1, 2, 3. Berarti di sini min 3. Kemudian sisi datarnya dari kiri ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 6, maka X-nya 6. Jadi gradiennya sama dengan min 3/6. Nah, kita mau sederhanakan. Ini disederhanakan dengan angka 3. Jadi min 3 bagi 3 sama dengan tetap min 1/6 bagi 3 sama dengan 2. Jadi gradiennya adalah min 1/2. Terbukti benar bahwa gradiennya bernilai negatif karena dari kiri ke kanan dia menurun, maka nilainya negatif. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Di sini tentukan gradien garis dari grafik di bawah ini. Nah, di sini sudah ada grafiknya. Sekarang kita mau menentukan gradien dari grafik tersebut. Nah, di sini ada garis G. Dilihat dari garis G ini, dari kiri ke kanan dia naik. Jadi otomatis nanti gradiennya bernilai positif. Nah, sekarang langkah pertama kita tentukan titik koordinatnya. Mulai dari yang kiri. Di sini X-nya sama dengan min 3, Y-nya sama dengan min 2. Jadi titiknya min 3, min 2. Yang kedua, di sini X-nya sama dengan 4 dan Y-nya sama dengan
2. Maka di sini 4,2, di sini tadi min 3, min 2. Jadi titik yang kedua yaitu 4,2. Nah, setelah titiknya diketahui, kita sekarang tentukan X1 dan X2-nya. Nah, sekarang titik min 3, min 2. Maka X1-nya sama dengan min 3, X2-nya sama dengan Y1-nya sama dengan min 2. Nah, sekarang titik 4,2, maka X2-nya sama dengan 4, Y2-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kita tentukan gradiennya melalui rumus M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. Y2 di sini adalah 2 kurang Y1. Y1-nya min 2. Untuk minnya kita tulis dalam bentuk kurung. Per X2. X2-nya 4 kurang X1-nya min 3. Nah, sekarang negatif ketemu negatif sama dengan positif. Begitu juga bagian bawah. Negatif ketemu negatif sama dengan positif. Sekarang kita tulis ulang. Jadi 2 tambah 2 per 4 tambah 3. Jadi 2 tambah 2 sama dengan 4. 4 tambah 3 sama dengan 7. Jadi gradiennya sama dengan 4/7. Terbukti di sini bahwa gradiennya bernilai positif karena garis kemiringannya dari kiri ke kanan dia naik dan bernilai positif. Nah, sekarang kita ke contoh soal terakhir. Di sini diketahui titik A-nya min 7,2n dan titik B min 3n,6. Tentukan nilai n. Nah, di sini kita cari nilai n jika gradiennya sudah diketahui, yaitu gradien dari titik A B-nya adalah 2. Perlu kalian ingat, di sini kita mau cari nilai n dengan diketahui gradien dan titik A dan titik B. Nah, sekarang langkah yang pertama, titik A min 7,2n, maka X1-nya adalah min 7. Y1-nya adalah 2n. Kemudian titik B min 3n,6, maka X2-nya sama dengan min 3n dan Y2-nya sama dengan 6. Sekarang gradien itu kan sama dengan M. Gradiennya tadi adalah 2. Jadi M-nya sama dengan 2. Sekarang kita masuk ke rumus. MAB sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. MAB. Nah, di sini sudah diketahui angkanya tadi, yaitu 2 sama dengan Y2. Y2-nya 6 kurang Y1-nya 2n per X2-nya min 3n kurang X1-nya sama dengan min 7. Nah, karena di sini masih ada kurang dengan negatif, maka ini jika negatif ketemu negatif menghasilkan positif. Jadi 2 sama dengan 6 kurang 2n per min 3n tambah 7. Nah, sekarang kalau modelnya seperti ini, 2 ini kan per 1 tidak ditulis. Kita sekarang perkalian silang. Di sini perkalian silang. Perkalian silang, jadi 2 dikali dengan min 3n tambah 7 sama dengan 6 kurang 2n kali 1, kan 1 di sini tadi tetap, jadi 6 kurang 2n. Nah, sekarang kita kalikan 2 kali min 3. 2 kali min 3 itu kan sama dengan min 6. Jangan lupa n-nya, min 6n. Tambah 2 kali 7. Di sini 2 kali min 3n, kemudian 2 kali 7. Nah, 2
2 kali 7 sama dengan 14. Sama dengan 6N kurang 2N. Nah, sekarang kita kumpulkan kelompok yang sejenis. Sini, kelompokkan yang sejenis. Min 6N dengan 6N. 6N pindah ke kiri jadi min 6N. Sama dengan bukan 6N. Di sini tadi 6 dan kurang 2N. Jadi min 2N pindah ke kiri jadi plus 2N. Ini plus 2N sama dengan 6. Kemudian 14 pindah ke kanan jadi negatif 14. Nah, sekarang min 6N tambah 2N. Kita operasikan angkanya. Min 6 tambah 2. Di sini min 6 tambah 2 itu kan sama dengan min 4N. Sama dengan 6 kurang 14. 6 kurang 14 itu kan sama dengan min 8. Nah, sekarang bagaimana agar N-nya ini sama dengan koefisiennya sama dengan 1? Berarti dibagi dengan min 4. Jadi min 4N dibagi min 4 sama dengan N sama dengan min 8 dibagi min 4 sama dengan 2. Karena negatif bagi negatif sama dengan positif. 8 bagi 4 sama dengan 2. Jadi N-nya sama dengan 2. Ini yang kita cari. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu menentukan gradien dari suatu persamaan garis lurus. Nah, adapun langkah-langkah untuk menentukan gradien dari suatu persamaan garis lurus. Nah, yang pertama, ubah ke dalam bentuk umum persamaan garis lurus. Nah, bentuk umum persamaan garis lurus Ibu sudah jelaskan di part 1, yaitu Y sama dengan MX tambah C, di mana M ini sama dengan gradien, C ini sama dengan konstanta. Nah, yang kedua, gradiennya itu adalah angka yang di depan X. Artinya, angka yang di depan X itu adalah gradien, yaitu M ini. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Contoh nomor 1. Tentukan gradien dari persamaan garis berikut, yaitu Y sama dengan min 2X tambah 5. Nah, yang pertama kita lakukan, kita periksa apakah sudah dalam bentuk umum Y sama dengan MX tambah C. Nah, kita lihat nomor 1, Y sama dengan MX tambah C. Nah, ini sudah dalam bentuk persamaan umum. Jadi, Y sama dengan min 2X tambah 5. Nah, maka M-nya sama dengan, ingat M tadi adalah angka yang berada di depan X. Jadi, M-nya adalah min 2. Jadi, M-nya sama dengan min 2. Nah, sekarang nomor 2. Di sini nomor 2-nya juga sama. Di sini kita mau cari gradien dari persamaan min 2Y sama dengan X tambah 1. Nah, kita lihat bahwa ini belum masuk ke persamaan umum. Maka kita ubah min 2Y sama dengan X tambah 1. Nah, ubah ke bentuk persamaan umum, Y sama dengan MX tambah C. Nah, sekarang kita sederhanakan dengan min 2. Kenapa? Agar Y-nya sisa 1. Jadi ini dibagi dengan min 2. Min 2 bagi min 2 sama dengan 1 sisa Y. Sama dengan X ini koefisiennya kan 1. 1 itu tidak ditulis, jadi 1 bagi min 2 jadinya tetap min 1 per 2 X. Di sini 1 bagi tambah 1 bagi min 2 jadinya min 1 per
2. Nah, sekarang bagaimana gradiennya? Maka gradiennya adalah angka yang berada di depan X. Jadi M-nya sama dengan min 1/2. Kenapa di sini kita langsung tentukan M-nya sama dengan min 1/2? Karena persamaan ini sudah masuk ke dalam persamaan umum. Ini Y-nya, ini M-nya, ini X, dan konstantanya adalah min 1/2. Karena sebelumnya Ibu sudah jelaskan bahwa untuk C atau konstanta tidak harus bernilai positif. Oke, sekarang nomor 3. Mencari gradien dari persamaan 6X tambah 4Y sama dengan 12. Maka yang pertama kita lakukan adalah mengubah persamaan ini ke bentuk umum. Maka turun di sebelah kiri harus Y. Maka 4Y sama dengan 6X pindah ke kanan jadi min. Karena di sini positif, jadi di sini min 6X turun 12. 12 ini bernilai positif. Tambah 12. Nah, sekarang bagaimana agar Y-nya ini sisa 1? Maka disederhanakan dengan 4. Dibagi dengan angka 4. 4Y dibagi 4 sama dengan Y. Karena 4 bagi 4 1, berarti 1Y, kita tulis hanya Y. Sekarang min 6X bagi 4, kita tulis min 6X per 4. Tambah 12 bagi 4. 12 bagi 4 itu kan sama dengan 3. Nah, sekarang ini sudah bentuk kebersamaan umum. Ini M-nya, ini C-nya. Nah, kita lihat 6 dengan 4. 6 dengan 4 ini kan bisa disederhanakan dengan 2. Ini bisa disederhanakan dengan 2. Hanya 6 dengan 4, bukan dengan 3. Jadi, Y sama dengan 6 bagi 2. 6 bagi 2 itu kan sama dengan 3. 4 bagi 2 sama dengan 2. Jadi, 3/2X tambah turun tetap 3. Jadi M-nya adalah angka yang berada di depan X. Maka M-nya sama dengan min 3/2. Oke, sekarang nomor 4. Mencari gradien dari persamaan 3X kurang 8Y tambah 15 sama dengan 0. 3X kurang 8Y tambah 15 sama dengan 0. Yang pertama kita ubah ke persamaan umum. Jadi sebelah kiri ini adalah Y min 8Y sama dengan 3X pindah ke kanan jadi min 3X. 15 pindah ke kanan jadi min 15. Nah, sekarang bagaimana agar Y-nya sisa 1? Berarti dibagi dengan angka min 8. Semua ruas dibagi dengan angka min 8. Min 8 bagi min 8 sama dengan 1, berarti sisa Y. Sekarang min 3X dibagi min 8. Kita tulis min 3X per min 8. Negatif bagi negatif positif, berarti di sini positif 15/8. Nah, ini sekarang sudah dalam bentuk persamaan umum. Y-nya yang ini, M-nya yang ini, dan ini adalah C-nya. Dan kita lihat di sini masih ada min 3 dengan min 8. Maka Y sama dengan negatif bagi negatif sama dengan positif. Berarti sisa 3/8X tambah 15/8. Jadi M-nya adalah angka yang berada di depan X. Maka M-nya sama dengan 3/8. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Di sini cari gradien dari persamaan 2X tambah 4Y tambah 4 sama dengan 0. Maka kita tulis ulang 2X tambah 4Y tambah 4 sama dengan 0.
Jadi kita ubah ke persamaan umum. Maka turun 4Y sama dengan 2X pindah ke kanan jadi min 2X. 4 pindah ke kanan jadi min 4. Kenapa? Karena di sini kan positif. Karena kalau pindah ke kanan jadi negatif 4. Nah, sekarang bagaimana agar Y-nya sisa 1? Maka disederhanakan dengan 4. Jadi 4Y bagi 4 sama dengan 1. 1Y, 1 tidak ditulis, sisa Y sama dengan min 2 bagi 4. Kita tulis min 2 per 4X. Min 4 bagi 4 berarti sisa min 1. Nah, ini sudah masuk dalam persamaan umum bahwa ini adalah M-nya dan C-nya adalah min 1. Karena min 2 dengan 4 masih bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan. Y sama dengan min 2 dengan 4 itu kan bisa disederhanakan dengan 2. Maka min 2 bagi 2 sama dengan min 1 per 4 bagi 2 sama dengan 2. Ini turun X kurang 1. Jadi gradiennya adalah angka yang berada di depan X. Maka M-nya sama dengan minnya di sini min 1 per 2. Bisa juga min 1 per 2. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan tentang gradien atau kemiringan. Nah, selamat menonton. Semoga video penjelasan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan untuk tugas 2-nya, silakan kerjakan latihan 3, halaman 98, nomor 1 dan 2. Dan untuk nomor 3 dan 4-nya, kalian buka buku halaman 118, kerjakan nomor 1, bagian B dan C. Jadi, jumlah soal tugas 2 itu ada 4 nomor. Selamat menonton.